Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu tokoh daripada kerajaan Mongolia yang bernama Kubilai Khan. Kubilai Khan ini merupakan cucu daripada salah seorang petinggi Mongolia yang bernama Genghis Khan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita semua dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu dan kita juga dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu. Dan kemudian bagaimana sepak terjang Kubilai Khan dan siapakah Kubilai Khan ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kubilai Khan merupakan pendiri kerajaan Yuan dan dia adalah kaisar Mongol yang berkuasa antara tahun 1260 hingga tahun 1294. Dan Kubilai Khan ini adalah pendiri dinasti Yuan yang berkuasa antara tahun 1279 hingga tahun 1294. Kubilai Khan terlahir sebagai putra kedua dari Tului dan Surkhatani Beki, dan dia merupakan cucu daripada Genghis Khan. Ia menggantikan kakaknya yaitu Mongke pada tahun 1260, dan dia mempunyai saudara yang lain adalah Hulagu yang berhasil menguasai Persia dan mendirikan Ilkhanat. Adapun masa kecil Kubilai Khan adalah cucu Genghis Khan, di mana masa mudanya dihabiskan untuk mempelajari kebudayaan Tiongkok. Saat Mongke menjadi kaisar, Kubilai Khan menjadi gubernur daerah selatan Mongol. Saat menjabat, Kubilai meningkatkan hasil bumi provinsi Henan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan pada tahun 1253, Kubilai Khan menyerang Yunan. Kemudian ia menguasai dan menghancurkan kerajaan Dali. Dan pada tahun 1258, Mongke menunjuk Kubilai untuk memimpin pasukan dari timur untuk membantu menaklukkan Sichuan dan Yunan. Sebelum tiba pada tahun 1259, ada berita bahwa Mongke telah meninggal dunia. Saat itu Kubilai tetap menyerang Wuhan. Tak lama ia mendengar bahwa adiknya merebut tahta. Kubilai langsung berdamai dengan negeri Sung dan pulang ke area utara Padang Mongolia. Kubilai Khan dan adiknya masing-masing lalu mengangkat diri menjadi Khan. Pertempuran keduanya berlangsung selama 3 tahun, di mana Kubilai muncul sebagai pemenang. Saat itu Gubernur Ziyu yang bernama Li memberontak melawan Mongol. Kejadian ini menimbulkan rasa tidak percaya Kubilai terhadap bangsa Han. Saat berkuasa, Kubilai mengeluarkan hukum anti-Han, seperti larangan gelar bagi penguasa daerah Tiongkok. Nah, kemudian Kubilai Khan mengangkat dirinya bukan saja sebagai Khan dari Kekaisaran Mongolia, tetapi juga sebagai Kaisar Cina dan membangun dinasti Yuan di tanah Cina. Ia lalu memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Mongol ke Beijing. Pada saat itu kerajaan Mongol mencapai zaman keemasannya, di mana pedagang dari Cina dapat pergi berdagang di Eropa dengan aman. Para pedagang Eropa yang haus akan kain sutra pun dapat datang membeli barang dagangan di Cina dengan aman tentram. Marco Polo dari Italia tiba di Cina pada masa dinasti Yuan dan pernah dijadikan gubernur oleh Kubilai Khan. Hal inilah yang menandakan perdagangan langsung pertama kalinya muncul antara Eropa dan Cina.
di mana permintaan Eropa akan porselein, ukiran, dan sutra dari Cina yang melaju tinggi. Berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Asia Tenggara dilancarkan oleh pasukan-pasukan Kubilai Khan. Tujuan utamanya ialah untuk memperluas pengaruh kekuasaan, melancarkan perdagangan, dan menerima upeti dari negara-negara lain di Asia. Kekaisaran dinasti Yuan mencapai batas terluasnya saat di bawah kekuasaan Kubilai Khan, dengan penaklukan tuntasnya atas dinasti Sung yang terjadi pada tahun 1279. Kubilai Khan tidak hanya disibukkan oleh peperangan, akan tetapi ia juga mempelajari tradisi Cina. Ia senang dengan kehidupan dan adat istiadat Cina. Artis, tukang pahat, tukang masak terbaik semua dikumpulkan di Beijing untuk memacu adat istiadat negara. Marco Polo dikabarkan juga membawa banyak kekayaan budaya seperti sutra dan resep memasak dari Cina ke Italia. Kemudian yang selanjutnya adalah invasi Kubilai Khan ke Korea. Pasukan Mongol memasuki wilayah Korea pada tahun 1216. Pada saat itu hubungan berlangsung baik dikarenakan pasukan Mongol diperintahkan untuk menghancurkan angkatan perang Khitan. Pada saat itu hubungan antara kerajaan Koryo, yaitu kerajaan Korea, dan kerajaan Khitan tidaklah berlangsung baik. Angkatan perang Khitan yang tidak mendapat bantuan pangan dari kerajaan Korea mengambil langkah untuk merebut pangan dari desa-desa di Korea untuk melawan kerajaan Mongolia. Raja Koryo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Mongolia dalam menghancurkan pasukan Khitan. Setelah perang usai, Raja Koryo membuat perjanjian damai terhadap kerajaan Mongolia dan mengirim upeti tahunan. Namun upeti tersebut dirampas oleh kawanan perampok dan ketika itu duta besar Mongolia terbunuh. Hal itu mengakibatkan kerajaan Mongol marah dan mengirim pasukan penghukumnya untuk memasuki wilayah Korea yang kedua kalinya. Pertempuran terjadi sengit pada tahun 1231, di mana ketika itu pasukan Mongol berhasil menawan Raja Korea dan mendirikan perkemahan Mongol untuk mengamankan wilayah jajahannya. Kemudian sebagian besar pasukan mereka kembali ke negeri Mongol. Namun perkemahan tersebut diserang oleh para pemberontak. Hal itu menimbulkan invasi ketiga pada tahun 1254 yang mengakhiri hidup kerajaan Korea. Pada tahun 1258, seluruh wilayah Korea berhasil dikuasai oleh kerajaan Mongol. Dan ketika itu Raja Korea yang kabur ke pulau kecil Jeju lalu mengawinkan putrinya kepada kerajaan Mongol pada tahun 1273. Pulau itulah yang kemudian dipakai oleh pihak Mongol untuk rencana invasi ke negeri Jepang. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai invasi bangsa Mongol ke Jepang. Invasi tanah Jepang dilakukan jauh sebelum invasi ke kerajaan Asia Tenggara. Invasi ini berlangsung dua kali, di mana invasi pertama dilakukan pada tahun 1274, di mana pasukan Mongol bergabung dengan pasukan Korea mendarat di Teluk Hakata, di mana ribuan pasukan yang berangkat dari Korea melewati pulau Tsushima dan Iki dengan mudah. Namun pada saat itu mereka hendak mencapai tanah Jepang. Mereka diserang oleh badai tsunami yang menghancurkan pasukan serta pangan mereka hingga 3/4-nya. Pasukan yang mendarat di Teluk Hakata tidak memiliki pangan dan senjata yang cukup untuk melawan pasukan Jepang, sehingga mereka dihancurkan oleh pasukan samurai. Ketika itu Kaisar Jepang memerintahkan pasukan Cina untuk dibebaskan karena mereka adalah penduduk dari Tang, yaitu salah satu kerajaan Cina pada zaman dinasti Tang yang mempunyai hubungan baik dengan Jepang. Sedangkan pasukan Mongolia dan Korea semuanya dihukum penggal. Pasukan Mongol yang dikirim ke Jepang itu rupanya gabungan dari tentara Mongolia sendiri dan budak-budak dari Cina dan Korea. Pada tahun 1281, ratusan ribu pasukan Mongol mendarat untuk kedua kalinya di tanah Jepang. Pasukan samurai Jepang saat itu tidak mengerti dengan taktik perang Mongolia. Menurut tradisi Jepang, sebelum perang dimulai, mereka harus mengadakan duel 1 lawan 1 antara panglima di atas kedua
kudanya untuk mengukur kekuatan dan semangat lawan. Namun pada saat itu tidak ada orang yang bisa berbicara bahasa Mongol dari jajaran pasukan Jepang. Dan pasukan Mongol sendiri tidak mengerti bahasa Jepang. Sehingga pada saat tentara duel diteriakkan, ribuan pasukan Mongol maju menyerang secara membabi buta. Sehingga ketika itu pasukan samurai juga menderita oleh serangan Mongol yang berupa hujan anak panah. Nah, secara tradisi pasukan samurai berperang dengan memanah musuh secara akurat, tidak seperti Mongol yang memanah musuh secara membabi buta dan dengan jumlah yang besar. Akan tetapi pasukan Mongol juga menggunakan senjata guntur atau bahasa kita bisa disebut dengan bom untuk menghancurkan jajaran pasukan samurai. Nah, senjata guntur itu pertama kali diciptakan oleh kerajaan Cina. Senjata itu terbuat dari tanah liat dan dengan bentuk bola yang besar. Di dalam tanah liat tersebut diisi penuh dengan bubuk mesiu, kemudian bola tanah liat itu diikat dengan tali dan diayunkan ke arah musuh. Sehingga ledakan bola tanah liat itu bagaikan guntur dan menakuti jajaran pasukan samurai dan kuda-kuda yang mereka tunggangi. Kemudian setelah perang dimenangkan, ratusan ribu pasukan Mongol kembali ke perkemahan mereka di daerah pantai serta membakar desa-desa di sekitarnya. Pada malam harinya terjadi tsunami ganda yang menghancurkan perkemahan mereka serta kapal-kapal mereka lebih parah dengan apa yang terjadi pada tahun 1274. Tsunami ganda tersebut dinamakan kamikaze, yang kemudian nama itu digunakan oleh kerajaan perang sebagai kode tempur dalam perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Pasukan Mongol yang tersisa sedikit tersebut kemudian dihancurkan oleh pasukan Jepang. Hal itu menandakan akhir invasi Mongol ke Jepang. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Kaisar Jepang mengakui kedaulatan Mongol serta mengirimkan upeti. Hal itulah yang membuat Kubilai Khan puas dan mulai mengarahkan pandangannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara, yaitu di Jawa, Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah invasi ke-6 yang berada di Vietnam Utara. Kubilai Khan menaruhkan perhatiannya ke wilayah Asia Tenggara setelah ia berhasil menguasai seluruh wilayah Asia Timur. Ia mulai mengirim duta besarnya kepada puluhan kerajaan kecil untuk meminta upeti tahunan. Namun hal itu tidak berlangsung baik karena banyak kerajaan yang tidak mengenal Mongolia dan bahkan mempermalukan duta besar mereka. Sehingga pasukan Mongolia lalu dikirimkan untuk menghancurkan kerajaan Kampa. Tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah Annam. Hal ini menimbulkan amarah Kubilai Khan setelah pasukannya diserang secara tiba-tiba pada tahun 1285. Dan pada tahun 1287, pasukan gelombang kedua tiba dan berhasil mengepung serta menghancurkan ibu kota Annam yang berada di Hanoi. Raja Annam berhasil kabur ke selatan. Iklim tropis yang panas dan lembab di daerah itu memaksa pasukan Mongol untuk meninggalkan keberhasilan mereka setelah merebut kota Hanoi. Pada tahun 1288, Panglima Mongol merasa tidak puas dan menyerang wilayah Annam untuk ketiga kalinya. Walaupun Raja Annam berhasil melarikan diri, ia sadar bahwa pasukan Mongol tidak akan pernah berhenti menyerang tanpa adanya perjanjian damai. Dan Raja Annam kemudian mengakui kekuatan Mongol dan mengirimkan upeti. Kemudian yang selanjutnya adalah invasi ke Champa, yaitu salah satu daerah di Vietnam Selatan dan Kamboja. Setelah kerajaan Annam berhasil dikuasai Mongol, maka pasukan mulai berekspedisi ke area selatan. Dalam tahun yang sama, Raja Kampa menyerah dan menyerahkan kekuasaan ke tangan Mongolia seperti Raja Annam, dan mereka menjadi raja boneka yang dikontrol sepenuhnya oleh Kubilai Khan. Kemudian yang selanjutnya adalah invasi ke Tibet dan Thailand. Nah, invasi ini berlangsung damai. Hal tersebut dikarenakan raja dari kerajaan tersebut mengakui kedaulatan Mongolia dan setuju untuk mengirimkan upeti terhadap kerajaan Mongol. Pada saat itu Kubilai Khan juga disibukkan oleh berbagai perang dengan kerajaan lain, sehingga tidak ada pasukan yang dikirim untuk mendiami wilayah Tibet maupun Thailand. Kemudian yang selanjutnya adalah invasi Kubilai Khan ke Myanmar. Invasi ini berlangsung dikarenakan duta besar Mongol yang dibunuh oleh Raja Burma. Karena kerajaan Burma pada saat itu sedang dalam zaman keemasan dengan memiliki pasukan yang berlimpah. Pasukan Burma pada umumnya berupa pasukan gajah.
Namun hal itu tidak menjadi tantangan besar oleh pasukan Mongolia. Pada tahun 1277 dan 1283, pasukan Burma mengadakan invasi ke tanah Mongolia di Cina untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pasukan penghukum yang dipimpin oleh Timur, yaitu cucu Kubilai Khan, meratakan ibu kota Burma, yang ketika itu berada di Pagan. Raja Myanmar berhasil kabur dari pertempuran tersebut, tetapi pada tahun 1287 seluruh wilayah Burma berada dalam kekuasaan Mongolia. Kemudian yang terakhir adalah invasi ke tanah Jawa. Pada akhir tahun 1292, angkatan perang Mongolia mulai dikirim ke tanah Jawa karena duta besar mereka dipermalukan oleh kerajaan Singgasari di bawah Raja Kartanegara. Pada tahun 1293, angkatan perang tersebut mendarat di Rembang dan mulai melaju ke arah Jawa Timur. Pada saat mereka tiba, tanah Jawa dipenuhi dengan kehancuran yang diakibatkan oleh perang, jauh sebelum mereka tiba. Kemudian kerajaan Singgasari sendiri sudah jauh hari dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Pasukan Mongol yang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat disiasati oleh Raden Wijaya untuk membantunya memberontak melawan kerajaan Kediri. Ketika itu Raja Jayakatwang akhirnya tertangkap dan Raden Wijaya mendirikan kerajaan yang diberi nama Majapahit. Nah, pasukan Mongolia kemudian diserang oleh Raden Wijaya sendiri dan diusir dari tanah Jawa. Ketika itu Panglima Mongol yang bernama Ikemese yang sudah kehilangan sekitar 3.000 tentara dan dipengaruhi dengan iklim tropis yang lembab dan panas, memutuskan untuk berlayar kembali ke tanah Mongolia dan berbekal emas. Dan juga ketika itu mereka berbekal budak dan hasil rampasan perang lainnya dari tanah Jawa. Akan tetapi setelah ia kembali, Kubilai Khan menjadi marah besar setelah mendengar cerita ekspedisinya. Panglima tersebut diberi hukuman 16 cambukan dan setengah dari kekayaannya disita oleh kerajaan. Kemudian yang selanjutnya adalah warisan budaya Kubilai Khan. Kubilai Khan pernah memerintahkan berbagai bumbu makanan dari pelosok dunia Eropa, India, dan Arab untuk dikirimkan ke Beijing untuk membuat makanan baru. Pada saat itu juga makanan terkenal dinamakan bebek panggang Beijing ditemukan dan sampai sekarang ini makanan itu dikenal seluruh dunia sebagai salah satu makanan terenak dari Cina. Nah, salah satu legenda yang umum ialah tentang resep masakan dan cara membuat mie atau biasa disebut juga bakmi yang telah dipakai oleh rakyat Cina selama lebih dari 4.000 tahun. Dikatakan bahwa makanan aneh tersebut kemudian dinamakan spaghetti dan menjadi makanan nasional Italia. Nah, walaupun Kubilai Khan gemar mempelajari budaya Tiongkok, akan tetapi tidak semua panglimanya memiliki minat yang sama. Banyak sekali panglima perang atau tentara Mongol yang selalu menjarah desa-desa dan kota. Banyak pula wanita yang diculik ataupun dibawa paksa untuk dijadikan budak di gurun Mongolia. Desa-desa sering sekali dibakar dan penduduknya terbantai sebagai sarana olahraga atau permainan yang diadakan oleh pasukan Mongol. Ada pula panglima Mongol yang memerintahkan agar setiap rumah tangga harus dikawal oleh satu tentara Mongol. Setiap orang dilarang untuk berhubungan dengan tetangganya. Hal ini menimbulkan amarah penduduk setempat yang kemudian menyiasatkan sebuah taktik, yaitu dengan cara menyembunyikan surat rahasia ke dalam kue-kue yang kemudian dibagikan kepada setiap rumah sebagai peringatan pesta bulan penuh. Dalam surat itu menyatakan tindakan pemberontakan dan setiap penduduk diminta untuk membunuh tentara Mongol yang menjaga rumah mereka pada saat yang sama. Hari peringatan tersebut kemudian dijadikan hari adat istiadat nasional di Cina dan bahkan dirayakan oleh orang Tionghoa seluruh dunia sebagai perayaan kue bulan. Kemudian yang terakhir adalah akhir kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol diakhiri oleh perebutan kekuasaan dan pemberontakan di seluruh jajaran wilayah Mongolia setelah kehancuran dinasti Yuan di Cina. Nah, Kaisar Xuanzang dari Cina mendirikan kerajaan Ming dan memerintahkan untuk mengadakan operasi balas dendam terhadap Mongolia. Ibu kota Mongolia diratakan dengan tanah beserta seluruh harta karunnya. Setelah kerajaan Mongol hancur, sejarah mencatat bahwa hanya dalam 1-2 generasi rakyat Cina dan Eropa hilang hubungan dan tidak mengetahui sesamanya. Setelah itu Eropa tidak pernah tahu keberadaan negeri Cina dan sebaliknya,
Marco Polo yang pulang ke Italia memberitakan ekspedisi yang ia alami selama di Cina, di mana ia melihat vihara yang beratapkan emas. Kerajaan yang berlimpah akan makanan dan harta itu tidak dipercayai oleh orang Eropa. Namun ada seseorang yang percaya akan legenda yang diceritakan oleh Marco Polo. Ia adalah Columbus, yang mengadakan pelayaran untuk mencari dunia yang diceritakan oleh Marco Polo dan akhirnya mendarat di benua baru yang dinamakan benua Amerika. Nah, demikian secara singkat mengenai Kubilai Khan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu, dan kita juga dapat mengambil pelajaran daripada sejarah-sejarah yang telah lalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.